Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Ariska dengan NIM C1B023125. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Manajemen Sumber Daya Lanjutan dan Perilaku, di mana di sini diampui oleh Dr. Sri Rosita SEMM dengan tema analisis persepsi pengambilan keputusan dalam kebijakan hybrid working. Jadi di sini di latar belakang masalah ini, jadi perusahaan teknologi ini baru saja mengakhiri kebijakan jarak kerja jauh penuh atau WFH dan bertransisi ke sistem hybrid working dengan aturan 3 hari work from office dan 2 hari work from home per minggunya. Nah, jadi keputusan ini memicu ketidakpuasan signifikan dalam kalangan karyawan yang menginginkan kefleksibilitasan besar, sementara manajemen bersikeras bahwa WFO diperlukan untuk mempertahankan budaya dan kolaborasi. Nah, lalu ada pembentukan persepsi di mana sebagai karyawan itu persepsinya yang pertama, produktivitas diukur dari output yang diselesaikan ditambah kemampuan dan penyeimbangan pekerjaan dalam kehidupan pribadi, yaitu seperti menghemat waktu, perjalanan, dan fokus saat WFH. Nah, lain seperti manajer itu yang kedua, di mana di sini persepsi yang terbentuknya itu merupakan produktivitas diukur dari jam kerja, kehadiran, dan kemudian kolaborasi tatap muka atau WFO, yakni keyakinan bahwa kontrol dan pengawasan fisik adalah kunci kinerja yang keberhasilan kinerja dalam suatu perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada bias halo efek pada manajer. Nah, kita lihat dulu biasnya terhadap manajer itu apa aja, yaitu manajer cenderung menilai produktivitas atau komitmen karyawan berdasarkan suatu sifat yang mudah diamati. Nah, kehadiran di kantor atau WFO, jika seseorang karyawan selalu hadir dan terlihat sibuk di kantor, manajer akan secara otomatis mempersepsikannya sebagai karyawan yang rajin, produktif, dan berkomitmen tinggi. Nah, coba kita lihat lagi bias selective perception pada karyawan. Nah, jadi kalau di karyawan ini, karyawan hanya cenderung mengingat dan membesar-besarkan informasi yang mendukung keinginan mereka. Mereka fokus pada temuan yang menunjukkan WFH lebih efisien, misalnya menyelesaikan proyek tepat waktu saat WFH dan mengabaikan kesulitan kolaborasi yang terjadi pada perusahaan atau ketika rapat dan lain sebagainya. Kayak dari persepsi kedua tadi antara manajer dan karyawan, tentu dapat kita lihat perbedaan persepsi antar masing-masing kelompok. Nah, di sini kita akan membahas tahap pengambilan keputusannya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, kurangnya kolaborasi tatap muka atau persepsi dari manajer bukan menemukan titik keseimbangan antara fleksibilitas WFH dan kebutuhan kolaborasi WFO. Yang kedua itu ada pengembangan alternatif. Nah, jadi keputusan terfokus hanya pada kebijakan 2-3 hari WFO. Alternatif lain seperti full remote dengan pertemuan atau triwulan dan model WFH berbasis tim atau fungsi diabaikan saja. Nah, jadi di dalam pengembangan alternatif kita juga perlu menambahkan pentingnya itu pertemuan triwulan dan juga full remote atau lain sebagainya. Nah, yang poin ketiga itu ada evaluasi alternatif. Nah, jadi di sini data output sebelumnya tidak dianalisis secara mendalam untuk mengkaji apakah penerapan kebijakan ini telah benar atau belum. Lalu yang keempat itu ada pemeliharaan dan implementasi. Nah, jadi di sini di tahap pengambilan keputusan ini
keputusannya ditetapkan dan diumumkan tanpa melibatkan perwakilan karyawan dan manajer. Tentu saja ini memicu terjadinya persepsi yang berbeda-beda karena pada dasarnya keputusan tersebut tidak diambil secara bersama-sama dan tidak uji coba terlebih dahulu. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada solusi peningkatan kualitas keputusan. Nah, jadi di sini mungkin dari persepsi antara karyawan dan manajer tadi dapat kita berikan solusi peningkatan kualitas keputusannya dengan cara yang pertama itu solusi harus diarahkan pada manajer berbasis data dan keterlibatan karyawan untuk memastikan keputusan yang lebih adil dan efektif. Nah, jadi di sini sebelum kita membuat kebijakan, kita perlu menganalisis dan melibatkan kedua belah pihak untuk pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang kedua itu ada terapkan sistem penilaian 100% berbasis hasil. Nah, jadi dari hasil uji coba tadi itu bisa kita terapkan bagaimana kebijakan yang akan kita buat ke depannya, bukan hanya menerapkannya saja tanpa penilaian berbasis hasil yang nyata. Yang ketiga itu ada lakukan eksperimen dengan 2-3 model hybrid terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu diberitahukan bahwa ini perlu diadakannya uji coba terlebih dahulu, apalagi karyawan dan manajer tadi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada tetapkan bahwa hari WFO adalah hari untuk kolaborasi teknis dan tujuan kolektif yang tidak bisa dilakukan secara online. Nah, jadi dengan adanya uji coba atau evaluasi sebelum diterapkannya kebijakan, itu kita bisa melihat bahwa aspirasi atau pendapat dari kedua belah pihak apakah kebijakan ini tepat untuk dilakukan atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari persepsi hybrid working dalam suatu perusahaan. Mungkin dapat menambah wawasan sedikit bagi teman-teman yang melihat video ini. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan persepsi antara karyawan dan juga manajer itu tentu sangat berbeda dalam keputusan hybrid working ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.